Halo guys, welcome back di Pomo Bola. Kali ini kita kembali berdua formasi line up kali ini. Karena sebelumnya nih kemana? Kita selek. pada nanya di komen, kemana ini? Si banyak komen. Jelasin dulu sebelumnya kemana? Ada inilah kesibukan ya. Dan sekarang terus jangan lupa bantu subscribe juga ya. Tentu subscribe, like, Kalau udah 1.000 subscriber kita nonton Persija Januari kedeng ya. FYI aja ya. Kita tuh lagi mau bangun studio ya. Tapi sekarang makanya kenapa nomaden gini pindah-pindah tuh karena Harorem Damang. Tapi kalau udah ada studio, kita satu tempat terus ya. Doain aja ya secepatnya. Soalnya studio kita ngebangun dari gubuk. gubuk lapuk. Mungkin langsung aja daripada banyak curhat juga kan ya. Kita bahas match kemarin lawan PSM. Persib Bandung versus PSM Makassar yang dimenangkan oleh King Persib Bandung. Persib mau. Tipis-tipis aja 1-0. Yang skor tipis 1-0. Gol sematawayang dari Andrew Jung berhasil Andrew Jung yang asalnya penalti gagal ditebus kesalahannya dengan headingan mantap dari asis Tom Haye. Mahal itu bos. Mungkin untuk awal-awal kita bahas dulu starting line up ya dari Persib. Kiper Teja Paku Alam kembali dipercaya ya. Still Teja Paku. Kenapa nggak Adam ya? Karena Adam jualan bakso. Kiper Teja, backnya Barba, Matrikardi, Dewa, Kakang. Renders kembali nomor 6 dan Trisula Renders. Gue Kocea dan Tom Hay. Depannya Berginho, Baros dan Andrew Jung. Ini udah menurut saya sih udah formasi yang tepat karena Ramon kan absen. Dan Maklok dicadangin dulu. Soalnya kan habis cedera masih recovery. Putros absen, sakit juga ya. Akumulasi kalau nggak salah. Makanya ya ini udah formasi yang paling tepat gitu ya. Sebelumnya juga katanya Lucu nggak bakal dimainin, ternyata tapi dimainin juga. Ya, sama ada kabar Kevin Mendoza, Julio Cesar, katanya kan nggak bakal main juga. Ternyata main juga. Babak pertama tuh ketat sekali pertandingan, Bung. Sungguh sangat ketat, Bung. Karena si pelatih baru PSM ini high pressing juga. Banget. Persib di GBLA babak pertama high pressing juga. Mau itu high pressing digabung. Jadi ditarungin lah high pressing mana yang lebih press gitu. Iya. Tapi di babak pertama tuh Persib lebih unggul. Karena kenapa bisa disebut unggul, nih? Dari peluang, dari penguasaan bola lebih dominan lah di babak pertama tuh. Sampai akhirnya dapat penalti tuh si Berg emang layak penalti. Terus waktu di checking part tuh ternyata bukan ngecek si pelanggarannya tapi ngecek sebelumnya. Takutnya offside. Ternyata di situ. Terus Andrew Jung ambil dan ini first time Andrew Jung miss penalti. Ya. Dan emang perform kiper PSM juga bagus. Terus akhirnya tendangan pojok dan alhasil malah Andrew Jung langsung tanggung jawab cetak gol di dibayar dari Tom Haye dari corner kick. Kembali Tom Haye bikin assist dan PSM tuh emang bagus sih. Backnya kuat banget, iuran. Lanjut di babak kedua. Nah, si pelatih PSM tuh Klopp KW itu ganti strategi dia. Full ngurung Persib. Ngepres dari babak pertama emang udah pressing terus. Babak kedua ditambahin pressnya sama PSM. Mau nggak mau Persib jadi middle block. Iya. Jadi middle block di babak kedua Persib. Dan harus lebih defend lah. Iya. Dan seperti biasa strategi reactive football, counter attack. Dan itu berhasil. Tapi dengan memasukkan dulu Beckham, Sadil, Julio Cesar. Dan kemarin Tom Haye ditarik keluar, masuk Beckham, Berginho ganti Sadil, si Andrew Jung Baros tetap dan strategi counter attack itu berhasil. Tapi permainan PSM yang kurang respect lah.
tarik tambang ya. Tarik tambang. Negatif football jujur. Tapi ya nggak bisa disalahin juga ya. Mungkin karena itu ya mereka nggak mau nggak mau harus melakukan itu. Kalau nggak bahaya. Peluang. Soalnya dari pas pergantian pemain Persib juga ngeliatin suatu perbedaan juga nih. Ya. Lebih jadi emang itu reaktif football itu kan dengan bergantinya pemain di pakai skema itu dan berhasil dan itu jadi ancaman juga buat PSM. Makanya Beckham dilanggar berapa kali kan. Dan untungnya sampai akhir laga terus Persib digempur terus. Untungnya pemain belakang kita solid ya. Solid. Karena itu umpan kan pemain PSM tinggi-tinggi. Tinggi jujur tinggi. Tara aja unggul. Si Giung aja udah tinggi, ini lebih tinggi lagi sih. Untung masih bisa diredam dan alhasil Persib menang 1-0. Dan kita sekarang bahas di performa pemain. Dari Uda Teja. Mau kamu dulu, aku dulu? Dari Fahmi dulu aja. Aku dulu ya. Uda Teja nih gimana menurut Fahmi? Kalau point of view aku sih Teja tuh masalah block, save udah paling the best. Cuman lagi dan lagi build up-nya masih harus jadi pekerjaan rumah. PR lah. Jujur, PR. Udah Teja karena kelihatan banget kan ya. Kelihatan banget masih panik, masih ragu-ragu. Tapi untuk masalah save-nya, block-nya, apanya itu mah udah kelas. No debat lah. Biasanya kelemahan Persib itu golnya di ujung atas tapi Uda Teja bisa mengantisipasi itu dengan baik gitu. Jadi kalau menurut Fahmi masalah Uda Teja itu dari build up-nya. Makanya kan Persib di musim kedua tuh di putaran kedua tuh mau cari kiper lagi kan. Next lagi-lagi nih duet Barba sama Tricardi kembali meraih kemenangan untuk Persib Bandung. Still konsisten nih. Emang murni udah klop. Dan mungkin faktor Barba juga jadi penyeimbang lini belakang. Ngaruh banget Barba. Kapten. Leadership ada, komunikasi jalan. Dan pengalaman jam terbang juga nih. Karena ngaruh banget Barba dipainin starter bisa menyeimbangkan lini belakang lah. Ya. Walaupun menurut orang Kakang performa permainannya tuh naik turun itu. Tapi aku ada sedikit catatan buat Kakang tuh makin kesini makin solid mainnya, makin solid. Cuman nice banget, makin rapih dia. Iya, cuman masih ada naik turun lah performanya. Tapi berapa match belakang tuh Kakang stabil. Dia dan solid itu banget. Balik lagi di penyeimbangnya tuh si Barba. Ya. Barba emang koordinasinya ya. Terus Dewangga, mau aku dulu, Patan dulu. Aku dulu. Fahmi dulu. Dewangga untuk masalah defense good job, bagus. Tapi kalau mungkin tinggal diperbaikin overlap-nya nih. Umpannya kan nggak seoptimal Renders lah. Karena beberapa kali overlapnya banyak dari Dewangga. Mungkin karena jam main juga. Iya. Jam butuh mungkin lebih banyak jam main buat bisa nyatu sama permainan Persib sekarang gitu. Kalau untuk defense itu kan si pemain Medina PSM yang gede banget, emang kalah di badan doang si Dewangga tuh, tapi defense-nya keren. Renders. Kecil-kecil cabai rawit nih. Si kecil-kecil cabai rawit pembawa pengaruh besar. Jujur. Tetap tersenyum ditempatkan di posisi di mana-mana. Jeung menurut orang mah Renders bagus oke ditaruh di posisi itu aja. Iya, itu tuh pengaruh itu. Posisi Joy itu ntar di situ. Kalau Joy masuk pengaruh itu dan efektif ya. Efektif dilakuin bagus itu sama Renders, nggak ada mungkin kesalahan blunder dikit memang ada, tapi emang laga kemarin Renders berpengaruh besar sih buat Persib kemarin menurut orang. Dan kemarin tuh pertandingannya emang fisik menjadi penentu juga sih. Fisik jadi penentu. Walaupun Renders badan kecil tapi hiji mau ngebat kartu kuning tapi nggak dikasih kartu. Nggak dikasih. Lanjut ke Tom Hey. Gimana nih Tom Hey? Tom Hey seperti biasa. Playmaker kita nih. Konsistennya tetap ada, walaupun ada satu blunder lah, kalau catatan penting satu blunder yang agak fatal tuh. Dua ya? 2 kali.
2 kali blunder. Untungnya masih bisa di cover lagi sama pemain-pemain Persib yang lain. Makanya dia ditarik kan karena itu emang pemain tuh di tengah tuh emang fisik itu, keras banget fisik kemarin itu di tengah tuh. Dan satu assist juga Tom Hai, tetap otak dari permainan Persib menurut orang sih Tom Hai yang ngejalanin bola-bola, ngambilin bola-bola kemana-mana tuh emang ngaruh itu sih umpan-umpan dari Tom Hai. Bener. Lanjut Luciano awal-awal sempat diraguin gak bisa main bareng sama Tom Hai, tapi dan sekarang ternyata membuktikan klop banget itu. Klop banget. Dan membantah statement apa? Kalau Klop, Haye, Luco nggak bisa dimainin bareng. Ternyata pas pernah dimainin bareng dan itu bisa Mi. Udah klop sekarang. Udah klop. Oh dulu kan masih adaptasi kali masih adaptasi. Cuman emang menurut orang Haye belum bisa dipaksain main 100 menit sih. Ya 90 menit. 90 menit karena mungkin ya belum adaptasi banget lah. Ya. Luciano pressingnya wah gak capek-capek juga tuh pemain. Ya jujur kerja keras juga Luciano di laga lawan PSM. Makanya ntar dengan masuknya Joey Pelopesi kalau udah masuk itu menambah keseimbangan tim. Jadi ada Marco, ada Joy, Renders juga bisa, Putros juga bisa di posisinya itu. Jadi makin enak lah kalau ada akumulasi, ada makin lengkap lah amunisi Persib makin lengkap, makin pede juga sih berlaga di kancah Asia gitu. Iya, apalagi Persib bukan satu kompetisi, ada Asia juga, udah 16 besar, nembus 16 besar. Next di Berginho layak dipertahankan menurut orang. Masih layak dipertahankan karena emang balik lagi ngaruh. Dia tuh bisa narik pemain back lawan sama mau lari juga mau defend juga. Ya walaupun kemarin kelihatan kita dari permainannya sedikit delay lah. Banyak ngedelay bola, tapi dia salah satu pemain yang mau lari. Dan soalnya jarang nih pemain yang mau lari kayak gitu. Ya. Dan catatan penting Berginho tuh harus dibenerin lagi di finishing. Dia kemarin kan ada momen yang counter attack tuh Tom Hai oper Berginho. Belum pecah telur juga kan? Berginho. Nendang ke atas gitu. Next kan di William Barros. Theo. Iya. Masih konsisten. Si kaca PK2 sih naik turun terus dan terus ada di posisi di mana ada bola di situ ada Barros. Dia tuh emang kan yang banyak disorot Renders, Aye. Tapi sebenarnya tanpa disadari itu Barros tuh peran penting banget. Naik turunnya gerakan tanpa bolanya. Apalagi di sayap kanan ya Kanan. Apalagi di posisi kanan itu penting banget. Ketika sebelum melawan face to face sama Kakang tuh pasti sama Barros dulu, makanya Kakang kebantu banget sama Barros. Next goal getter kita Andrew Yung menurut orang sedikit menyesali ya, sedikit kesal karena penalti nggak masuk, tapi langsung tanggung jawab, dia ngegolin itu gol corner kick dari back PSM setinggi apa itu? Setinggi itu bisa heading dengan mulus ke gawang musuh. Itu Yuran telat marking itu. Kalau di marking susah. Dan itu catatan bahwa Persib itu ya emang tim bagus. 90 menit lagi sih. 90 menit Jung main di game yang intensitasnya tinggi banget. Jual beli serangan counter to counternya itu cepat banget itu. PSM menyerang, Persib menyerang lagi. Jung bisa main 90 menit, apresiasi juga. Dan pemain yang paling capek di match kemarin yang Adam Alis paling capek karena cuma main 10 detik. Bagian dari strategi juga. Bagian dari strategi itu. Dan kalian kalau bisa lihat ya di laga kemarin setelah pergantian Sadil masuknya Sadil, Beckham, Julio Cesar, di situ Eliano ditarik sama Bojan jadi ke posisi kanan. Iya, gantiin Kakang. Dan itu kita bisa kalian lihat sepengaruh itu kepercayaan Bojan ke Renders. Dia langsung
Baru first time lihat Render semamprang itu nih. Semamprang itu. Biasanya kan kalem, enjoy. Malah Tom Haye yang kemarin kalem itu, yang biasanya emosian Tom Haye kan. Malah kemarin Tom Haye lebih santai. Renders itu debat sama wasit. Cukup apik lah permainan kemarin, bisa mempertahankan 1-0 dengan kemungkinan banyak gol dari PSM, banyak ancaman, banyak serangan yang mungkin kalau misalnya versi lengah bisa jadi gol. Tapi balik lagi mentalitas Persib masih di atas mental juara, masih di atas rata-rata lah di Liga Indonesia saat ini, dan memetik puncak klasemen di akhir tahun. Natal, Merry Christmas yang sangat dingin. Walaupun disclaimer dulu, ini kita syuting before match Borneo lawan Malut ya. Semoga Borneo kalah ya. Kata Klok juga kan, semoga Borneo besok kalah. Ini kita tuh syutingnya sebelum match Borneo ya guys. Dan kredit yang paling penting dari kita, wasit kemarin keren banget. Keren. Harus diakui, nggak ada berat sebelah, nggak ada kayak gimana. Fair banget. Keputusan semua tepat. Nggak ada kontroversi. Nggak ada kayak wasit-wasit sebelumnya kan yang kontroversial. Gitu. PSM tuh masih terus isu sama sebelumnya lawan Malut kan yang adalah kontroversi gitu, masih yang penalti itu, tapi kita nggak bahas itu. Karena mungkin wasitnya juga emang kelas dari Jepang. Juga. Respect. Mungkin untuk Liga 1 kalau big match tuh bisa ya wasit dari luar biar netral. Ya. Yang pastinya kita bakal ketemu lagi di pertandingan lawan Persik Kediri kita, dan di match selanjutnya lagi lawan super big match-nya kita El Clasico-nya Indonesia lawan Persija, yang pastinya bakal seru udah pasti, apalagi tandingnya di GBLA di markas sendiri. Nonton nggak lu? Nggak tahu. Lihat ntar ya. Mungkin cukup sekian guys. Jangan lupa komen, like, and share, support terus, subscribe. Karena kalau udah 1000 followers, dapat kan 1000 subscriber, kita langsung nge-vlog ke GBLA, ke rumah sakit. Jadi stay tune di video-video selanjutnya guys. Bravo, salam olahraga.